Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alur Cerita Film. Di video kali ini gue akan mengalur cerita film bergenre horor lagi, dengan film berdasarkan kisah nyata yang berjudul Deliver Us From Evil yang rilis di tahun 2014. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang polisi yang mendapatkan kasus yang aneh yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia pada umumnya. Karena tanpa disadarinya, polisi ini pun harus terjebak dengan kejadian yang menyangkut entitas yang kita sebut iblis. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita ke alur filmnya. Cerita dimulai di tahun 2010, yang ketika itu 3 tentara Amerika yang sedang berperang tidak sengaja menemukan sebuah ruangan bawah tanah. Namun ketika mereka masuk ke ruangan bawah tanah itu, tiba-tiba saja entah apa yang terjadi pada 3 tentara itu, karena setelah 3 tahun kemudian, film akan berfokus pada polisi yang bernama Sarchi. Yang ketika itu, Sarchi dan rekannya yang bernama Butler seperti biasa sedang melakukan patroli. Dan tidak lama dari situ masuk laporan bahwa ada kasus KDRT yang dilakukan oleh veteran perang. Sarchi pun menanggapi panggilan itu dan langsung pergi ke TKP. Setelah sampai di sana, Sarchi bertemu dengan pria bernama Jimmy yang diduga sudah melakukan KDRT kepada istrinya sendiri. Sarchi yang melihat wajah istrinya Jimmy pun langsung meminta Jimmy ikut ke kantor, tapi Jimmy menolak dan langsung melukai Sarchi dengan sebuah pisau. Tapi untungnya mereka berdua masih sempat mengejar Jimmy, sampai akhirnya Jimmy pun bisa dibawa ke kantor polisi. Alright, put a shirt on, let's go. I'm good. Right there, everything's got to be. Tapi laporan kejahatan malam itu pun tidak berhenti sampai di sana, karena Sarchi dan Butler diminta datang ke kebun binatang karena telah terjadi kasus seorang ibu yang melempar anaknya sendiri ke kandang singa. Salah satu polisi yang sudah datang terlebih dahulu pun memberitahu kepada Sarchi bahwa ternyata wanita yang melempar anaknya itu masih belum tertangkap dan masih berkeliaran di kebun binatang tersebut. Dan anehnya, setelah kejadian itu, tiba-tiba saja listrik di kebun binatang itu pun mati total. Jadi mereka semua pun berpencar untuk mencari wanita tersebut. The woman flipped out, threw her own kid in the moat. He tossed the kid, the whole zoo lost power. Sampai akhirnya Sarchi pun menemukan wanita tersebut di salah satu kandang monyet. Tapi Sarchi dibuat bingung dengan tingkah wanita itu yang terus menggaruk-garuk tanah tanpa alasan yang pasti. Tidak lama dari situ, Sarchi juga melihat seorang pria yang mencurigakan di sana. Dan menurut penjaga kebun binatang, bahwa pria itu memang ditugaskan untuk mengecat di sana. Tapi ketika Sarchi meminta pria itu mendekat, pria misterius itu malah masuk ke kandang singa. Namun anehnya ketika Sarchi mengejar ke dalam kandang singa, pria itu ternyata sudah menghilang. Dan entah mengapa, singa yang seharusnya sudah dikurung malah terlepas dan langsung ingin menyerang Sarchi. Hey yo! Stay right there. Don't fucking shoot. Lalu keesokan harinya, wanita yang melemparkan anaknya sendiri itu dibawa ke rumah sakit jiwa dengan ditemani oleh seorang pastor yang bernama Joe. Karena ternyata Joe bertugas untuk mengawasi wanita tersebut yang bernama Jane. Joe juga memberikan kontaknya kepada Sarchi jika kedepannya ada sesuatu hal seperti ini lagi. Dan seperti biasa, malam itu Sarchi mendapatkan laporan kejahatan lagi. Dan entah karena instingnya sebagai polisi, Sarchi mengira jika kasus yang sedang dihadapi oleh temannya itu sepertinya masih berhubungan dengan kasus Jane. Dan setelah sampai di TKP, Sarchi merasa heran dengan keluarga tersebut yang terlihat sangat ketakutan. Bahkan keluarga itu sampai tidur di ruang tamu. Dan menurut keluarga tersebut, jika setiap hari mereka melihat hal yang aneh, bahkan lampu-lampu di rumah mereka selalu terbakar dengan sendirinya. Menurut sang ibu, jika suara-suara aneh itu berasal dari ruangan basement mereka. Jadi Sarchi dan Butler pun turun ke sana untuk mengeceknya. It's like the whole house is possessed, that the evil comes from. Tapi karena Butler tidak tahan dengan bau busuk di ruangan basement itu, Butler pun memutuskan untuk naik dan menunggu Sarchi di luar. Sedangkan Sarchi masih mencari sesuatu untuk menjawab kejadian ini. Namun tiba-tiba
yang ternyata ada mayat di ruangan bawah tanah itu. Setelah dicek lebih jauh, ternyata pemilik rumah itu memang menyewa tukang cat sebelumnya. Tapi pemilik rumah itu yakin tukang cat itu seharusnya sudah pergi setelah melakukan pekerjaannya. Setelah ditelusuri, ternyata jenazah itu bernama Griggs. Namun menurut pemilik rumah, jika Griggs tidak bekerja sendirian, Sarchi karena ternyata salah satu rekan Griggs memiliki ciri-ciri yang sama dengan pria misterius yang ada di kebun binatang sebelumnya. Dan tanpa buang waktu, Sarchi dan lainnya pun langsung datang ke rumah Griggs. Dan di sana Sarchi pun kaget karena ternyata Griggs adalah suami dari Jane. F12. Jane Quinn. Bahkan tidak hanya informasi itu saja, karena diketahui jika ternyata Griggs juga adalah seorang veteran perang yang sama-sama bertugas dengan Jimmy, yaitu orang yang melakukan KDRT kepada istrinya. Dan satu rekannya lagi yang ternyata pria misterius yang dilihat oleh Sarchi, ternyata veteran perang yang sama dengan Griggs dan Jimmy. Dan pria misterius itu bernama Santino. Lalu setelah itu Sarchi yang sedang di rumah pun diprotes oleh istrinya, karena Sarchi sangat sibuk dengan pekerjaannya, apalagi saat ini istrinya itu sedang mengandung anak kedua mereka. Tapi karena Sarchi masih banyak kerjaan, akhirnya siang itu Sarchi pun kembali ke kantor. Dan di sana ternyata Sarchi ditemui oleh Pastor Joe yang ingin melihat rekaman CCTV ketika Jane melempar anaknya sendiri ke kandang singa. Karena menurut Joe sendiri, jika Jane sebenarnya tidak mengalami gangguan jiwa, melainkan kerasukan. Tapi karena Sarchi tidak percaya dengan hal itu pun, dia pun menolak memperlihatkan CCTV kepada Joe. Singkat cerita, Sarchi memiliki latar belakang dari Griggs, Jimmy, dan Santino. Dan ternyata mereka bertiga adalah satu peleton yang sama-sama ditugaskan di Irak. Ya, mereka bertiga adalah 3 orang yang ada di awal film. Namun setelah perang itu, 3 orang itu diketahui diberhentikan secara tidak hormat. Dan setelah jenazah Griggs diotopsi, Sarchi kaget melihat hasilnya, yang ternyata Griggs meninggal bunuh diri, yang mana Sarchi kira jika Griggs dibunuh oleh Santino di ruangan bawah tanah sebelumnya. Griggs killed himself down the basement. Bahkan pada rekaman CCTV ketika Jane melempar anaknya sendiri ke kandang singa, terlihat jika Santino biasa saja seperti tidak terjadi apapun, dan hanya melanjutkan pekerjaannya mengecat kandang singa yang ketika itu ada tulisan-tulisan aneh di kandang singa tersebut. Karena kasus pun semakin aneh, akhirnya Sarchi berniat pergi ke tempat Jimmy karena Jimmy tidak jadi ditahan kasus KDRT. Tapi malam itu Jimmy diketahui sedang keluar, jadi Sarchi meminta istrinya Jimmy ingin mengecek ke ruangannya Jimmy. Dan di sana istrinya Jimmy pun mengatakan jika ketika Jimmy berubah ketika dia pulang dari perang. Bahkan akhir-akhir ini saja Jimmy itu sering mencakar-cakar hingga jari-jari Jimmy terluka. Tapi beberapa minggu yang lalu Santino dan Griggs pernah datang ke rumah mereka untuk mengecat ruangan kerja milik Jimmy. Dan setelah dilihat seksama oleh Sarchi, ternyata di bawah bagian yang dicat itu terdapat tulisan-tulisan aneh yang sama dengan yang ada di kandang singa. Dan tiba-tiba saja listrik di rumah Jimmy pun padam. Sarchi pun kaget dengan kemunculan Jimmy yang ternyata selama ini Jimmy sedang bersembunyi di loteng rumahnya. Namun Jimmy berhasil pergi dengan loncat dari jendela di lantai 2 itu. Lalu Sarchi pun memeriksa laptop dari Jimmy yang ternyata Jimmy ini adalah bagian dokumentasi ketika perang di Irak. Dan tiba-tiba saja tingkah Santino menjadi aneh dan seperti kerasukan sesuatu. Dan di ruangan bawah tanah itu terdapat gambar yang sama dengan gambar yang ada di kamar Jimmy. Bahkan gambar itu juga ada di ruangan basement tempat jenazah Griggs ditemukan. Karena kasus semakin melebar, akhirnya Sarchi menelpon Joe untuk menemui Jane yang saat ini sedang di rumah sakit jiwa. Namun ketika sampai di sana, tingkah Jane semakin aneh. Tapi ketika Sarchi memperlihatkan gambar aneh itu kepada Jane, Jane pun langsung menggigit tangan Sarchi dan menjadi ganas. Halo Jane. Karena tidak mendapatkan informasi apapun dari Jane, Joe pun mengajak Sarchi ke sebuah bar. Sekaligus Joe juga ingin melihat gambar yang didapat Sarchi di tempat Jimmy sebelumnya. Karena ternyata Joe tahu jika gambar itu memiliki arti sebuah gerbang atau pintu masuk iblis. Tapi lagi-lagi karena Sarchi yang tidak percaya dengan hal gaib pun tidak 100% percaya dengan Joe. Karena sejak usia Sarchi 12 tahun, Sarchi ini memang tidak percaya dengan kehadiran Tuhan atau bisa dibilang ateis. Ketika sampai di rumah, Sarchi pun kaget melihat istrinya yang ketakutan.
Karena ternyata ketika Sarchi di tempat Jimmy, putrinya itu mendengar suara cakaran di kamarnya. Namun setelah dicek oleh Sarchi, tiba-tiba saja. Di lain sisi, pada rumah sakit jiwa tempat Jane dikurung karena entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Jane sudah keluar dan membunuh penjaga di sana. Lalu setelah itu, Sarchi dan Joe pun melihat kembali CCTV ketika Jane melempar anaknya di kandang singa. Bahkan di sana terlihat Santino itu seperti bisa berbicara kepada singa. Namun tiba-tiba, tiba-tiba saja Sarchi melihat sosok menyeramkan yang sama dia lihat ketika dia berada di kamar putrinya. Bahkan tidak hanya itu saja, Sarchi seperti mendengar suara-suara aneh pada rekaman CCTV itu, yang mana Joe tidak melihat sosok menyeramkan itu dan tidak juga mendengar suara apapun dari rekaman tersebut. Tapi Joe mengatakan jika itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh Sarchi, dan karena kelebihan itu juga membuat Sarchi akan diincar oleh sosok jahat tersebut. Jadi karena itu mengapa keluarga Sarchi juga mendapatkan gangguan-gangguan yang sama yang dialami oleh Sarchi. Tidak lama dari situ, Butler pun mendatangi Sarchi dan mengatakan jika mereka sudah mendapatkan alamat rumah Santino. Mereka bertiga pun langsung ke sana untuk menangkap Santino. Tapi karena di sana mereka tidak menemukan Santino, jadi Sarchi dan Joe pun menunggu di luar sampai Santino datang. Tapi tiba-tiba saja Sarchi mendapatkan telepon dari istrinya. Hanya saja karena Sarchi sedang fokus bertugas, jadi dia pun mematikan telepon tersebut. Karena ternyata istri dan anaknya itu tiba-tiba saja mengalami teror kembali dengan mendengar suara-suara cakaran di kamar putrinya. Tapi di tempat Sarchi, tiba-tiba saja yang ditunggu pun muncul. Sarchi dan Butler pun langsung mengepung Santino, tapi sayangnya Santino berhasil lolos dan pergi ke ruangan basement. Butler pun memutuskan untuk mengepung kembali melalui tangga darurat, sedangkan Sarchi akan mengikuti Santino melalui lift. Tapi tiba-tiba ketika sampai di ruangan basement, Sarchi pun dikejutkan dengan serangan dari Jimmy, yang membuat Santino pun bisa pergi. Holy shit, there he is. Tapi untungnya Santino bisa dihentikan oleh Butler dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Namun karena Santino yang dulunya anggota militer ditambah lagi sudah power up dengan bantuan iblis, mampu dengan mudah langsung membunuh Butler. Sedangkan di tempat Sarchi yang masih gelut dengan Jimmy, akhirnya ditolong oleh Joe hingga bisa menangkap Jimmy. Sarchi pun langsung mengejar Santino, namun Sarchi pun kaget melihat rekannya itu sudah meninggal. Karena kejadian itu, Sarchi pun sempat menyalahkan dirinya sendiri karena terlambat menolong rekannya tersebut. Tapi bukannya pulang atau langsung menelpon kembali istrinya, Sarchi yang masih curhat dengan Joe tidak tahu jika ternyata anaknya kembali diteror malam itu juga dengan kedatangan Santino. Barulah di pagi hari itu, Sarchi yang ingin kembali ke rumah dikagetkan dengan Jane yang tiba-tiba saja menjatuhkan dirinya sendiri ke mobil Sarchi yang sedang melintas. Sarchi pun langsung menelpon sebuah ambulan, tapi tidak lama dari situ Sarchi kembali mendapatkan panggilan dari istrinya. Namun yang terdengar bukan suara dari istrinya, melainkan suara dari Santino yang sudah menangkap istri dan anaknya Sarchi. Sarchi pun langsung pergi ke rumahnya dan memanggil bantuan dari kepolisian. Ketika sampai di sana, Santino yang sudah kerasukan pun hanya diam saja ketika Sarchi memukulnya. Tapi Santino tidak mengatakan keberadaan istri dan anaknya Sarchi. Yang akhirnya pihak polisi pun datang dan langsung menangkap Santino. Sampai di ruangan interogasi pun Santino masih tidak mengatakan keberadaan dari keluarga Sarchi. Yang akhirnya Joe pun menawarkan bantuan kepada Sarchi untuk mengusir setan yang ada di tubuh Santino sekarang juga. Dengan dibantu oleh Sarchi, Joe mengatakan jika nanti akan ada fase-fase yang harus dilalui oleh Sarchi ketika melakukan proses pengusiran tersebut. Dan yang paling penting, Joe mengingatkan untuk tidak berbicara apapun kepada Santino dan tetap fokus pada doa yang mereka lantunkan nanti. Tapi pada fase pertama, Sarchi tiba-tiba saja pusing karena tidak kuat dengan tekanan yang dirasakan oleh tubuhnya. Tapi tidak lama dari situ, tiba-tiba saja Santino pun kembali sadar dan tidak seperti orang kerasukan.
Namun Joe mengatakan jika ternyata mereka sudah ada di fase kedua, yaitu fase penipuan. Karena ternyata sosok iblis itu belum keluar dari tubuh Santino. Dan benar saja, pada fase selanjutnya, iblis itu semakin ganas, bahkan tenaganya semakin kuat sampai-sampai bisa memutuskan borgol yang ada di kakinya. Dan selanjutnya, tiba-tiba saja iblis itu berbicara kepada Joe menggunakan bahasa Latin, yang mana iblis itu mencoba memancing emosi Joe agar pengusiran ini gagal dilakukan. Tapi untungnya Sarchi bisa mengingatkan kepada Joe untuk tetap fokus. Sampai akhirnya Joe pun bisa kembali tenang dan melanjutkan proses pengusiran tersebut, yang mana kali ini Joe menanyakan nama dari iblis itu, agar Joe bisa mengusirnya dari tubuh Santino. Tapi tidak lama dari situ, iblis itu tetap tidak ingin memberitahu namanya kepada Joe. Tapi tiba-tiba saja Sarchi seperti mendengar suara bisikan nama dari iblis itu yang bernama Jungler. Ketika mereka sudah mengetahui nama dari iblis itu pun malah semakin ganas. Namun untungnya Joe dan Sarchi masih bisa menahan serangan-serangan mental yang diberikan oleh iblis itu. Hingga akhirnya sosok iblis itu pun pergi dan Santino pun bisa kembali sadar, serta memberitahu lokasi tempat keluarga Sarchi diculik. Dan setelah kejadian itu pun akhirnya Sarchi kini sudah lebih memperhatikan keluarganya. Bahkan tidak lama dari situ, akhirnya Sarchi pensiun dari kepolisian dan bekerja sebagai pastor untuk membantu Joe hingga sekarang. Dan film pun tamat.